Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua, seluruh subscriber setia di channel ini? Oke, hari ini kita pengen kasih tahu ya ke kalian tentang cara gagal bayar dengan baik dan benar ya, supaya nanti kita terlepas dari segala macam tuntutan hukum yang mungkin akan dialaskan ya sama aplikasi pinjaman uang online. Jadi kalau seandainya nanti mereka melakukan itu, kita sudah lebih tahu dan bisa mengantisipasi semua yang akan mereka tuduhkan ke kita. Oke guys, buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, hari ini buat teman-teman yang sudah merasakan yang namanya disebar data, yang sudah tahu yang namanya diteror itu seperti apa, yang mungkin hari ini sedang pusing 7 keliling karena mungkin belum mampu buat bayar pinjaman uang online ya. Dan hari ini juga masih banyak teman-teman yang masih mau merasa tertarik dengan aplikasi pinjaman uang online. Lebih baik jangan diteruskan ya, karena ini bukanlah solusi. Karena dari segi apapun, pembiayaan, bunga, denda dan lain sebagainya, dan cara penagihannya juga memang membuat kita pusing 7 keliling. Jadi hari ini kita pengen ngasih tahu beberapa cara, triknya supaya kalian aman untuk gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Oke, buat yang masih penasaran, jangan lupa ditekan dulu tombol like-nya, jangan pelit ya sama tombol like. Dan aku pengen ngedoakan yang udah ngeklik tombol like-nya, mudah-mudahan rezekinya terus dilancarkan dan diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Yang belum ngeklik tanda like ya, mudah-mudahan hatinya tergerak ya buat ngeklik tombol like ya. Supaya apa? Supaya video ini nanti juga bisa ditonton sama teman-teman kita yang masih gelisah hari ini tentang aplikasi pinjaman uang online. Oke, untuk teman-teman yang hari ini sedang mengalami beberapa masalah ya di aplikasi pinjaman uang online, yang mungkin sudah disebar data, yang sudah dipermalukan, yang sudah difitnah, atau mungkin yang sudah diteror habis-habisan, yang diancam dan lain sebagainya, yang mungkin membuat kalian hari ini gelisah, kita pengen coba bahas ya tentang bagaimana sih sebenarnya aplikasi pinjaman uang online ini. Oke, cara mereka untuk melakukan semua intimidasi dan teror itu dengan nomor handphone. Dan hari ini untuk memulai pertama kali melakukan pengajuan pinjaman uang online itu juga dari nomor handphone. Dan mereka juga akan meneror orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang ada di kontak kita juga melalui nomor handphone. Jadi hari ini semua serangan yang mereka lancarkan itu melalui nomor handphone. Kata kuncinya nomor handphone. Dan hari ini kalau seandainya mereka sudah meneror, mereka sudah mengintimidasi, mereka juga sudah mempermalukan kita, semua yang mereka lakukan itu sekarang sedang bertentangan dengan hukum. Dan itu ada pasal dan undang-undangnya. Dan ancaman hukumannya untuk orang yang menyebarkan data seseorang, orang yang sudah mempermalukan seseorang melalui media sosial, baik itu WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya, itu ancaman hukumannya bisa sampai dengan 4 tahun. Dan hari ini kita pengen kasih tahu kalian, untuk yang memang benar-benar nggak bisa bayar, untuk yang memang benar-benar udah nggak punya uang, untuk yang hari ini masih disuruh kerja paksa untuk mencari uang untuk membayar semua biaya bunga dan perpanjangan. Dan hari ini juga kita pengen kasih tahu kalian cara terbaik dan cara amannya. Jadi memang ini butuh proses dan kita harus sabar. Yang pertama sekali, ketika kalian ditagih sama aplikasi pinjaman uang online itu, dan ini situasinya memang harus benar-benar kalian memang sudah ampun-ampun ya, memang kalian sudah nggak sanggup dan kalian memang sudah nggak punya uang lagi buat melakukan pembayaran. Kita memang tetap sepakat hutang tetaplah hutang dan akan kita bayarkan ketika nanti kita sudah punya uang. Dan itu sesuai dengan ketentuan OJK, berapa biaya pembungaannya, berapa biaya
layanannya itu harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi kalau nggak sesuai dengan peraturan pemerintah bagaimana Bang? Ya, semuanya terserah kepada Anda. Kalau memang mereka melakukan teror, nggak usah dibayar sekalian. Apalagi kalau mereka sudah menyebarkan data kalian. Jadi caranya, hari ini kalian sedang tidak punya uang. Benar-benar nggak punya uang. Memang benar-benar lagi susah. Buat makan aja sekarang sedang susah. Mau buat bayar listrik aja sekarang kita harus ngutang ke tetangga, ke lain sebagainya. Jadi ketika kalian sudah terjebak, dan aplikasi pinjaman uang online akan mengkonfirmasi kalian 2 atau 3 hari sebelum jatuh tempo, atau mungkin pada saat jatuh tempo mereka akan mengingatkan katanya, mereka akan memberitahukan katanya, Bapak Ibu yang sekarang sedang mau jatuh tempo, 2 hari lagi Bapak Ibu akan jatuh tempo ya katanya. Oke. Dan di hari pada saat jatuh tempo kalian memang benar-benar tidak punya uang, mereka akan telepon. Bagaimana ini Bu? Pertama mereka kan mungkin baik ya, tadi di penagihan yang pertama itu mereka mungkin akan sedikit agak lebih sopan lah. Bagaimana Ibu pembayarannya segala macam. Kalian bilang dengan jelas bahwasannya kalian belum punya uang. Itu yang pertama. Mereka akan paksa kalian untuk mencari dana talangan. Mereka akan paksa kalian untuk meminjam di aplikasi lain. Mereka akan paksa suruh cari pinjaman kemana aja. Jika kalian turutin itu, maka secara otomatis juga kalian akan menambah masalah baru. Jadi kenapa hari ini teman-teman yang sekarang gagal bayar itu ada sampai dengan 30 aplikasi, 20 aplikasi. Ya seperti itu metodenya. Mereka itu anjurkan untuk melakukan pinjaman lagi di tempat lain. Dari awal kita sudah bilang ya, meminjam uang di tempat yang baru itu untuk menyelesaikan hutang yang lama bukan solusi. Solusi hutang cuma satu, hutangnya dibayar, selesai, bukan malah nambah hutang yang baru. Jadi kalian jelaskan kepada tim penagihannya bahwasannya kalian hari ini memang benar-benar tidak punya uang. Mereka akan telepon lagi, mereka akan berikan waktu dalam hitungan jam. Kami akan tunggu sampai dengan jam 5 sore karena kami mau tutup buku dan lain sebagainya alasan mereka. Di jam 5 sore mereka menelpon kalian. Di waktu terakhir yang mereka tentukan, angkat saja dan nyatakan kembali kalian memang benar-benar tidak punya uang. Tapi dengan catatan memang benar-benar gak punya uang ya. Jangan nanti kalau sudah ada uang gak mau bayar ya itu kita berdosa juga ya kan. Tapi kan hari ini situasinya kawan-kawan memang benar-benar banyak yang sedang kesusahan dan kita mau tolong mereka dulu. Jadi seandainya di jam terakhir mereka telepon dan kalian katakan lagi belum punya uang, selesai sampai dengan situ. Di hari kedua kalian memang masih belum bisa menyelesaikan masalah karena memang tidak punya uang, sampaikan lagi bahwasannya kalian belum punya uang. Yang namanya caci maki, yang namanya diteror, yang namanya dihujat, disudutkan dan lain sebagainya, rekam. Itu penting sebagai bukti dasar hukum bahwasannya mereka sudah melakukan tindak tanduk tidak menyenangkan. Rekam semua itu, jadi ketika nanti mereka itu meneror kalian melalui via telepon, WhatsApp, yang kalau melalui WhatsApp silahkan screenshot supaya buktinya nggak hilang, yang melalui via telepon silahkan direkam. Rekam itu semua. Oke, di hari kedua, ketiga masuklah yang namanya penyebaran data. Bahkan baru telat 1 hari aja udah langsung disebar data sama aplikasi pinjaman uang online. Bahkan kemarin itu ada komentar di video kita bahwasannya cuma nunggu hanya beberapa jam doang karena kebetulan suaminya lagi kerja dan sepulang kerja nanti dibayarkan. Tiba-tiba disebar data. Inilah kesempatan kita. Setiap aplikasi pinjaman uang online yang sudah melakukan penyebaran data itu sudah bertentangan dengan hukum. Mereka sudah melanggar Undang-Undang ITE dan sanksi hukumannya selama 4 tahun. Yang sudah seperti ini tidak perlu lagi dibayar. Yang sudah melakukan pencemaran nama baik, yang sudah melakukan penyebaran data, yang sudah mempermalukan dan melakukan fitnah, yang sudah melakukan banyak hal tindak tanduk, teror, intimidasi dan lain-lain sebagainya, tidak perlu dibayar karena mereka sudah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Jadi caranya bagaimana Bang? Kalau seandainya kita sudah dicaci maki, sudah difitnah, sudah disebar data, ganti nomor handphonenya. Ganti nomor handphone, setting ulang handphone kalian ke setelan pabrik, hapus aplikasinya. Aman. Tapi dengan catatan kalian sudah melakukan prosedur yang sudah kita kasih tahu di awal. Jadi kalau seandainya kalian memang belum mampu bayar, nyatakan kalian belum mampu bayar. Jadi bagaimana Bang kalau seandainya debt collector datang ke rumah? Sampai sejauh ini untuk wilayah kota besar doang yang ada, seperti Jakarta doang mungkin. Itu pun nggak semua aplikasi dan nggak semua di kota Jakarta yang ada. Mereka juga paham tentang aturan hukum itu. Dan mereka nggak akan mengambil resiko yang besar untuk datang ke rumah kalian hanya buat nagih uang yang nggak seberapa. Dan kalau seandainya datang, emangnya kenapa kalau mereka datang? Ya sudah, silakan masuk. Kalau selama mereka masih sopan, masih bagus, ya kita akan tanggapi dengan bagus. Kita akan kasih minuman mereka, kita kasih makan. Ya namanya kita juga bersahabat, bersilaturahmi. Anggap saja mereka itu bersilaturahmi. Tapi kalau seandainya mereka itu datang ke rumah kalian dengan membentak-bentak, dengan menghancur-hancurin, dengan mau niat mau mukulin, wah itu bisa rame. Tinggal teriakin aja biar orang sekampung datang, biar rame sekalian kan. Tapi kan juga mereka nggak mau sekonyol itu. Mereka juga pasti akan mengambil langkah-langkah persuasif dulu. Mereka akan ya bicarakan baik-baik. Beberapa waktu kemarin tuh ada yang sudah didatangin debt collector kredit pintar, cuma nggak jelas daerahnya di mana. Itu katanya bagus kok. Untuk debt collector aku laku juga katanya masih bagus. Dan mereka jelaskan baik-baik hari ini belum punya uang. Debt collectornya juga mengerti. Artinya mereka juga nggak mau bertindak konyol ya. Apalagi yang datang itu 2-3 orang. Orang sekampung itu 7 kali lipat, 20 kali lipat lebih rame. Dan itu cukup beresiko sama mereka ketika mereka melanggar semua peraturan yang sudah ditetapkan dengan hukum. Mereka itu nggak akan mungkin ngambil barang, mukulin kalian, itu kan nggak mungkin. Jadi caranya kalau kalian memang ingin gagal bayar dengan aman itu, kalian harus nyatakan terlebih dahulu kalian memang belum mampu untuk melakukan pelunasan. Dan hari ini semua aplikasi pinjaman uang online itu caranya sama semua. Mereka itu ya akan melakukan teror, mereka mengotorisasi, mengacak-acak kontak kita aja, mereka itu udah salah. Dan itu ada hukumnya dan nggak boleh. Yang kalaupun aplikasi pinjaman uang online yang boleh mengotorisasi Android itu, yang pertama itu lokasi, boleh. Yang kedua mikrofon, boleh. Yang ketiga itu kamera. 3 doang. Bukan kontak baru, bukan itu apa namanya kontak ya, bukan video, foto lainnya, itu udah salah itu. Yang boleh itu sesuai dengan peraturan OJK cuma 3 ya. Itu tadi gue bilang lokasi, mikrofon, sama kamera. Setelah itu nggak boleh. Jadi kalau seandainya hari ini yang masih stres karena mereka itu masih belum mampu bayar, mohon bersabar, badai pasti berlalu dan Tuhan tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Dan berhentilah minjol ya. Terkecuali kalian memang niatnya itu dan mentalnya sudah kuat, sudah siap, ya terserah lah. Kalau yang masih pengen menjadikan solusi pinjol ini ya lebih baik tidak usah. Dan sekarang itu yang lebih banyak menjadi korban itu perempuan ya, karena mereka itu ya berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki mungkin kalau memang udah nggak cocok, kalau memang udah nggak sesuai, palingan berantem ya. Kalau untuk perempuan mereka akan stres sendiri ya, mereka akan mengurung diri di rumah, di kamar, mereka akan menjauhi kehidupan sosialnya, sudah nggak seperti biasa. Mentalnya sudah terganggu, kejiwaannya sudah terganggu. Ini yang mau kita selamatkan. Kasihan apalagi yang masih punya anak-anak kecil ya. Kunci rumah tangga itu ya perempuan. Kalau seandainya perempuannya sudah terganggu psikis dan kejiwaannya, maka kehidupan sekitar rumah itu tidak akan tenang. Apalagi yang sering mendapatkan teror dan intimidasi. Ya salah satunya dari aplikasi pinjaman uang online ini. Jadi memang kita berusaha lah ya. Kalau saya secara pribadi sudah merasakan bagaimana memang pahitnya teror mereka itu kemarin, kita pengen coba ya. Dan hari ini di video yang selanjutnya kita akan nge-share bagaimana aplikasi pinjaman uang online ilegal itu ngirim email ke kita buat nego bunga. Nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya ya. Oke.
Oke, itu cara yang paling aman ya yang tadi kita jelaskan. Yang penting kalian ucapkan terlebih dahulu ke bahwasanya kalian memang belum mampu untuk melakukan pelunasan. Dan yang kedua, ketika mereka melakukan teror, intimidasi, sebar data dan lain sebagainya, fitnah dan lain sebagainya, rekam dan screenshot. Baik itu melalui via telepon, via WhatsApp. Setelah itu yang ketiga, ganti nomor. Dan yang keempat, apabila memang kontak darurat kalian juga ikutan diuber-uber, konfirmasi secara pribadi, chatting secara pribadi, atau mungkin langsung aja datang ke rumahnya. Bahwasannya kalian memang sudah mencantumkan. Jadi mohon izin. Kalau seandainya mereka menelpon atau meneror atau menguber-uber nomor kontak darurat tersebut berhak untuk marah. Kemarin itu teman kita ada beberapa kali mencantumin kita sebagai kontak darurat, ya gua mailin lah gantian. Jadi saya cuma bilang, kenapa pada awal pencairan kalian tidak mengkonfirmasi ke saya, toh tiba-tiba sekarang sedang bermasalah, malah kita disuruh ikutan menyampaikan pesan. Wah, saya nggak mau lah, saya bilang begitu. Ya alhamdulillah, cuma 3 hari mereka telepon, habis itu nggak ada lagi. Kontak darurat itu, karena kemarin saya ajak adu argumen ya, 3 hari cuman, setelah itu nggak ada, di telepon lagi. Di aplikasi Bantu Saku ada kami, Finflash, Pinjamindo, apalagi ya, banyak banget itu yang kemarin yang nama kita tercantum sebagai kontak darurat di situ. Nggak ada, sampai sekarang mereka nggak telepon, paling lama 3 hari. Ya, jadi cukup jelas dan mudah-mudahan video ini bermanfaat lah ya, setidaknya untuk membangkitkan kembali semangat kalian yang sedang down ya, pemikiran kalian yang sedang pusing ya. Kalau memang sudah terintimidasi, diteror, ya udah ganti nomor aja lah supaya aman. Jadi nanti kalau kita sudah ada rezeki, kita bukan berniat untuk lari dari tanggung jawab. Karena dari awal saya udah menekankan bahwasannya hutang itu tetaplah hutang. Hanya saja situasi hari ini belum punya uang untuk melakukan pelunasan. Ya, yang penting kalian harus bisa normal kembali ya, bisa bekerja dengan semangat, cari uang banyak-banyak, bisa bayar hutang, supaya nggak pernah terjerat lagi di aplikasi-aplikasi yang seperti ini, yang hampir semuanya rata-rata cukup ya kurang bagus lah kalau menurut kita ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk menekan tombol like-nya ya. Mudah-mudahan kawan-kawan bermurah hati ya untuk menekan tombol like, dan mudah-mudahan juga sehat selalu. Yang belum diperkerjakan mudah-mudahan cepat kembali bekerja dan menerima penghasilan yang lebih baik lagi. Oke, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.